Keris sudah digunakan oleh orang Melayu sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu, lebih daripada 800 tahun yang lalu, terutamanya di kalangan pendekar, pahlawan serta kalangan pembesar istana. Keris juga merupakan salah satu alat kebesaran bagi raja-raja atau lambang kekuasaan kedaulatan. Sejarah keris Melayu mempunyai cerita yang panjang. Bisa dikatakan permulaannya dari tanah Jawa. Seng Guna adalah orang pertama di zaman Sultan Muhammad Shah Malaka yang telah membuat keris tempat panjang, berukuran 3 jengkal. Unsur logam campuran besi dan pecahan meteorit adalah bahan utama dalam membuat keris tersebut. Sebagian ahli keris mengelompokkan keris sebagai senjata tikam, sehingga bagian utama dari sebilah keris adalah bilah, bahasa Jawa, wilah, atau tangkai. Tetapi karena keris mempunyai kelengkapan lainnya, yaitu sarung, warangka, dan bagian pegangan keris atau ukiran, maka kesatuan terhadap seluruh kelengkapannya disebut keris. Masing-masing daerah mempunyai keris yang bercorak khas. Misalnya keris Jawa dengan ukuran sedang dan pendek bulat, keris Bali dengan hiasan meriah dari permata dan pegangan berbentuk manusia, keris Madura dengan pendok berhiaskan topeng, keris Sumatera dengan pegangan berbentuk burung, keris Sulawesi dengan pegangan berbentuk burung laut dan pada ujung gandarnya terdapat sangkutan. Pegangan keris Sulawesi menggambarkan burung laut. Hal itu sebagai perlambang terhadap sebagian profesi masyarakat Sulawesi yang merupakan pelaut, sedangkan burung adalah lambang dunia atas keselamatan. Seperti juga motif kepala burung yang digunakan pada keris Riau Lingga. Untuk daerah-daerah lainnya sebagai pusat pengembangan keris seperti Aceh, Bangkinang, Riau, Palembang, Sambas, Kutai, Bugis, Luwu, Jawa, Madura, dan Sulu, keris mempunyai ukiran dan perlambang yang berbeda. Bentuk keris Melayu berbeda dengan keris Jawa atau daerah lainnya, karena matanya tidak terlalu tebal bagi yang berkelok atau lurus, dan sarungnya, warangka, berbentuk tebar layar. Semacam bumbung rumah atau bentuk sampan, dan bulan sabit yang dibuat dari gading, kayu kedaung dan kayu kemuning. Keris juga memiliki berbagai macam bentuk, ada yang bilahnya berkelok-kelok, selalu berbilang ganjil, dan ada pula yang berbilah lurus. Orang Jawa menganggap perbedaan bentuk ini memiliki efek esoteri yang berbeda. Keris dibedakan dari senjata tikam lain terutama dari bilahnya. Bilah keris tidak dibuat dari logam tunggal yang dicor tetapi merupakan campuran berbagai logam yang berlapis-lapis. Akibat teknik pembuatan ini, keris memiliki kekhasan berupa pamor pada bilahnya. Keris Melayu mempunyai ciri-ciri 2 buah mata, melebar di pangkal dan tirus di ujungnya serta tajam. Bagian dari keris Melayu antara lain: 1. Hulu keris. Pegangan keris hulu keris berukuran sepanjang lebih kurang 15 cm dengan bentuk membengkok di bagian tengahnya seperti bentuk kepala tongkat yang diukir dengan tangan dan mempunyai nilai estetika Melayu. Hulu keris biasa gading gajah, tanduk, tulang, gigi ikan paus, kemor, sejenis batu karang, emas, perak, besi dan yang paling banyak adalah kayu. Bentuk hulu keris menggambarkan kekuatan dan kekuasaan senjata tersebut yang bersifat raksasa dan Garuda. Ragam hias hulu keris kebanyakannya bermotifkan bunga timbul, awan larat, bunga tebuk, ketam guri, bentuk fauna dan juga bentuk dewa Hindu dengan ukiran wajah manusia 2. Pendongkok dikenali juga sebagai doko, pendongkok, dulang-dulang keris atau memendak. Dibuat dari logam, tembaga, perak atau emas. Berbentuk seperti bunga dan berukiran bunga dawai pintal yang bertatahkan batu permata atau ukiran biasa saja. Pendongkok dipasangkan pada pangkal hulu keris di bagian permukaannya 3. Bilah keris, bahasa Jawa, wilah, adalah bagian utama dari sebuah keris, dan juga terdiri dari bagian-bagian tertentu yang tidak sama untuk setiap bilahnya, biasanya disebut dapur. Pada pangkal bilah terdapat pesi, yang merupakan ujung bawah sebilah keris atau tangkai keris. Bagian inilah yang masuk ke pegangan keris ukiran.
Pesi ini panjangnya antara 5-7 cm, dengan penampang sekitar 5-10 mm, bentuknya bulat panjang seperti pensil. Di daerah Jawa Timur disebut paksi, di Riau disebut puting, sedangkan untuk daerah Sarawak, Brunei dan Malaysia disebut punting. Pada pangkal, dasar keris, atau bagian bawah dari sebilah keris disebut ganja, untuk daerah Semenanjung Melayu menyebutnya aring. Di tengahnya terdapat lubang bulat untuk memasukkan pesi, sehingga bagian belah dan ganja tidak terpisahkan. Banyak pengamat keris mengatakan bahwa kesatuan itu melambangkan kesatuan lingga dan yoni, di mana ganja mewakili lambang yoni sedangkan pesi melambangkan lingganya. Luk, bahasa Melayu, lok, adalah bagian yang berkelok dari bilah keris, dan dilihat dari bentuknya keris dapat dibagi dua golongan besar, yaitu keris yang lurus dan keris yang bilahnya berkelok-kelok atau luk. Salah satu cara sederhana menghitung luk pada bilah, dimulai dari pangkal keris ke arah ujung keris, dihitung dari sisi cembung dan dilakukan pada kedua sisi kanan-kiri, maka bilangan terakhir adalah banyaknya luk pada bilah dan jumlahnya selalu gasal, ganjil, dan tidak pernah genap, dan yang terkecil adalah luk 3, dan terbanyak adalah luk 13. Jika ada keris yang jumlah luknya lebih dari 13, biasanya disebut keris kalawija, atau keris tidak lazim 4. Sarung keris, warangka, sarung keris atau warangka, bahasa Banjar, kumpang, adalah komponen keris yang mempunyai fungsi tertentu, khususnya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa, paling tidak karena bagian inilah yang terlihat secara langsung. Warangka yang mula-mula dibuat dari kayu, yang umum adalah jati, cendana, timoho, dan kemuning. Sejalan dengan perkembangan zaman terjadi penambahan fungsi warangka sebagai pencerminan status sosial bagi penggunanya. Bagian atasnya atau ladrang gayaman sering diganti dengan gading. Ladrang gayaman merupakan pola bentuk warangka, dan bagian utama menurut fungsi warangka adalah bagian bawah yang berbentuk panjang, sepanjang bilah keris, yang disebut gandar atau antupan, bahasa Melayu, sampir, yang berfungsi untuk membungkus bilah keris dan biasanya terbuat dari kayu, dipertimbangkan untuk tidak merusak bilah yang berbahan logam campuran. Karena fungsi gandar sampir untuk membungkus, sehingga fungsi keindahannya tidak diutamakan, maka untuk memperindahnya akan dilapisi seperti selongsong silinder yang disebut pendok. Bagian pendok, lapisan selongsong, inilah yang biasanya diukir sangat indah, dibuat dari logam kuningan, suasa, campuran tembaga emas, perak, emas, tanduk atau gading. Untuk daerah di luar Jawa, kalangan raja-raja Bugis, Goa, Palembang, Riau, Bali, pendoknya terbuat dari emas, disertai dengan tambahan hiasan seperti sulaman tali dari emas dan bunga yang bertaburan intan berlian. Sebagai penutup, asal-usul keris yang kita kenal saat ini sebenarnya masih belum terjelaskan. Relief candi-candi di Jawa lebih banyak menunjukkan ksatria-ksatria dengan senjata yang lebih banyak unsur Indianya. Sedangkan bentuk keris yang saat ini sering kita lihat merupakan bentuk dari keris modern, karena keris sudah melalui proses evolusi yang panjang. Ada perbedaan besar peranan keris sebelum dan selepas abad ke-20. Sebelum abad ke-20, terlebih lagi semasa kerajaan, keris memainkan peranan utama sebagai senjata dalam peperangan, meskipun dalam konteks tertentu keris adalah lambang kewibawaan dan kedudukan. Setelah abad ke-20, peranan keris mulai bergeser sebagai benda koleksi atau benda pusaka. Sekarang ini keris sudah dianggap sebagai warisan budaya yang menjadi milik Nusantara sehingga peranan yang dimainkannya menjadi jauh lebih kompleks.